Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita boleh bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan lewat ibadah online. Pada pagi ini bersama-sama kita akan memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pujian yang berkata, oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjinya digenapi atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Yesus Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Ya Allah, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini, sedang cepat menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan, beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Kalian boleh berada di tempat ini juga, boleh merasakan hadirat yang sama daripada Tuhan, menikmati lawatan kebesaran Tuhan yang sama. Kalian boleh menikmati bersama-sama kebaikan Tuhan lewat ibadah online ini ya Tuhan. Bapa di sorga, lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan yang disampaikan, kami percaya tangan Tuhan bekerja atas kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing sidang jemaat-Mu juga mulai merasakan berkat Tuhan. Kami
akan mulai ibadah kami di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Sekalipun masa yang sulit, masa yang sukar, tetap kita percaya Yesus sumber kekuatan kita. Haleluya. Amin. Yesus sumber kekuatan. Haleluya, dialah yang kita miliki di surga. Amin. Hanya kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Oh, oh, oh. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau Yesus Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sumber kekuatan kita Tuhan Allah Yesus Kristus yang kita sembah. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menikmati kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Pujian ini berkata, tak terbatas kuasanya Tuhan, namun kita percaya ketika kita berdoa, kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya hadirat. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yesus Tuhan, kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu. Di saat ku tak berdaya. waktu slotnya kami silakan ke waktu balas. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwasanya kami pagi hari ini bisa mengadakan ibadah online, di mana dengan keterbatasan kami mau melayani Engkau Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, dan juga mengurapi pendengar sekalian, juga anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing.
diurapi dengan roh yang sama, sehingga mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan firman Allah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesekian kalinya kita mengadakan ibadah online ini. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab, membuka Alkitab kita. Firman Allah pada pagi hari ini terambil dari kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran firman, ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui surat kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus menegaskan, menasihatkan agar di dalam pengikutan maupun pelayanan mereka meneladani penderitaan Kristus. Jadi teladan pelayanan itu adalah penderitaan Kristus. Ya, kita akan baca di dalam pasal yang pertama ayat 24. Tolong Pak Melki. Kolose pertama ayat 24. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-24. Iya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Iya. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Iya. Untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Iya. Hal ini telah diteladankan oleh Paulus, yaitu meneruskan firman-Nya secara sepenuh sesuai dengan kuat kuasa Tuhan yang dilimpahkan kepada dia, kepada bangsa-bangsa lain.
Dan Kristus adalah satu-satunya pengharapan akan kemuliaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu. Ya. Hanya Yesus saja pengharapan akan kemuliaan yang menjanjikan kepada saudara dan saya. Bukan hanya keselamatan, tetapi juga kemuliaan dijanjikan kepada saudara dan saya yang percaya. Ya. Ayat 6 dan 7, ya, tolong dibacakan yang kita baca tadi, diulangi lagi Pak Melki. Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 dan 7. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Iya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya, haleluya. Bagi setiap orang yang sudah menjadi percaya kepada Kristus, harus tetap berada di dalam Dia. Karena keselamatan diperoleh apabila kita ada di dalam Dia. Karena keselamatan, kebenaran, dan kemuliaan kekal hanya disediakan bagi mereka yang percaya. Ya. Agama boleh banyak, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kita akan baca Pak Melki di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Iya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Ayat ini familiar sekali. Karena apa? Disitulah ketetapan firman Tuhan. Bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi, ya, seperti sekarang ini, ya, datang pencobaan, datang masalah yang mendunia, adanya pandemi, ya, PAN itu artinya tidak mengenal batas negara, ya. Di seluruh dunia, namun kita tidak boleh undur dari Dia. Bahkan kita hanya bisa berpaut dan mengandalkan Dia. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku hanya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya. Yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Kristen tidak boleh undur dari Tuhan. Apapun yang terjadi. Kelaparankah? Penindasankah? Aniayakah? Itu semua sudah diteladankan oleh Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat di Kolose ini. Dianiaya, ya, disengsarakan, difitnah, dikejar-kejar. Dia tetap percaya. Penulis kitab Ibrani mengatakan, mereka yang undur daripadaku, aku tidak berkenan. Tuhan tidak mau kita undur dari Dia. Sebaliknya, apapun yang terjadi, sekali maju, tetap maju sampai Tuhan menyebut kita. Iya. Di Ibrani 10 ayat 38, tolong Pak Melki. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya ke-38. Iya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar hidup oleh iman. Dan apabila dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Tuhan mau kita tetap maju. Seperti nyanyian saudara itu. Apapun yang terjadi,
dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya menyanyi seperti itu, jangan cuma nyanyinya doang. Ya. Ini prakteknya. Ya. Kalau diumpamakan anak sekolah setiap hari Minggu sekolah, ini ujiannya. Ya, sekarang ini ujiannya. Ya. Ujian untuk taat juga tidak gampang. Ya. Ada PSBB. Ya. Apa itu? Pembatasan sosial berskala besar. Lagi itu aja kita sudah tidak taat. Ya. Kita tidak taat, bagaimana kita mau taat kepada Allah yang tidak kelihatan? Kita harus menyadari, tanpa ketaatan, kita tidak mungkin sampai di sana. Tidak sampai di Yerusalem baru. Tidak akan mendapatkan janji Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan harus berakar di dalam Dia. Ya, berakar di dalam Dia. Berarti kekristenan harus berdiri kuat dan kokoh di dalam Kristus. Tidak berakar kemana-mana, hanya kepada Kristus. Diibaratkan sebagai sebatang pohon. Kekristenan yang tidak berakar, tidak akan tumbuh dan berdiri kokoh. Pasti mudah tumbang ketika menghadapi angin kencang atau teriknya matahari. Kalau kita bisa meminjam pemazmur di dalam Mazmur 1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu, bahwa tumbuh-tumbuhan pohon itu harus seperti yang dikatakan oleh Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 itu. Kristen yang bertumbuh, Kristen yang lebat daunnya dan lebat buahnya. Ya. Kalau kekristenan itu seperti pohon yang tumbuh di tepi air. Ya. Tolong Pak Melki dibacakan ini. Mazmur yang pertama ayat 1 sampai 3 seperti apa itu? Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama dan sampai yang ketiga. Ya. Perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Ya. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Ya. dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Iya. yang menghasilkan buahnya pada musimnya, Iya. dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Orang-orang saleh seperti itu. Kekristenan harus berakar di dalam Kristus. Ya. Seperti pohon yang tertanam di tanah yang subur karena dekat dengan aliran air. Hidup saudara dan saya juga begitu. Kalau firman Tuhan senantiasa mengaliri hati saudara dan saya, maka tumbuhan firman Allah itu akan tumbuh subur di dalam kehidupan saudara dan saya. Selalu berbuah pada waktunya dan apa yang dikerjakannya berhasil. Dibangun di atas Dia. Berarti kekristenan harus dibangun di atas batu, dasar batu karang yang kokoh, yaitu Kristus. Ya. Meminjam perkataan Paulus juga kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus pasal 3.
ayat 11. Bahwa kekristenan itu harus dibangun di atas dasar fondasi Kristus. Kalau bangunan seperti itu. Tadi diumpamakan sebagai pohon, sekarang sebagai bangunan. Ya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Ya. Seperti apa itu? 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, yaitu Yesus Kristus. Nah, nanti ayat di bawahnya dikatakan, sekarang setelah di atas dasar Kristus sebagai batu karang yang kokoh, sebagai fondasi bangunan, apa yang akan dibangun di atasnya? Paulus mengumpamakan akan dibangun di atas dasar, apa yang dibangun di atasnya? Dari kayu, dari rumput, dari emas, dari perak. Kalau bangunan itu semua akan teruji dengan berjalannya waktu. Dasar-dasar kayu dan rumput kering. Pada saat waktunya panas terik akan bisa terbakar. Tetapi kalau bangunan itu di atasnya dibangun di atas batu karang itu, bangunan emas dan perak, maka akan menjadi bangunan yang berharga mahal. Dan melalui dia, mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Kekristenan harus bertangga teguh dengan berjalannya waktu. Bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus. Dan limpah dengan ucapan syukur. Orang percaya dengan berjalannya waktu. Imannya harus makin teguh. Lama menjadi orang Kristen. Jangan menjadi orang Kristen pajangan. Pajangan. Ya. Duduk nanti ditaruh di depan. Karena menduduki jabatan mungkin majelis. Atau tua-tua. Atau diaken. Hanya kekristenan pajangan. Jangan. Ya. Kalau saudara menjabat sebagai pejabat di gereja. Saudara dan saya harus memiliki mutu kekristenan. Bukan hanya pengetahuan. Banyak orang yang punya pengetahuan tentang Alkitab. Jauh lebih banyak daripada saudara dan saya. Mutu kekristenannya itu yang nyata-nyata teruji nanti dengan menghadapi pencobaan. Ya. Bertambah teguh apa bertambah kedodoran iman ini. Ya. Iman akan bertumbuh dalam kehidupan orang percaya karena pengenalan yang benar akan Kristus. Beberapa minggu yang lalu ini kita belajar bahwa kebangkitan tidak mungkin terjadi tanpa adanya kematian. Dan kalau tidak taat di dalam kematian, maka saudara dan saya tidak akan mengalami kebangkitan yang dikatakan kuasanya spektakuler, luar biasa. Kita bukan ngomong soal materi, tetapi ngomong kebenaran firman Tuhan. Ya. Ini ajakan Pak. Kita diingatkan oleh Paulus tadi, supaya mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, untuk bisa mengenal kebenaran tentang Kristus, maka sumbernya adalah firman Allah. Orang Kristen hanya harus mendengar banyak firman Tuhan dan mempraktekkan firman-Nya. Ya, tadi sudah diingatkan. Ya, dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Dibuat berhasil oleh Tuhan. Apa yang dikerjakannya berhasil. Ya. Puji Tuhan, ya. Dasarnya adalah kita harus suka mendengar firman Tuhan.
Orang Kristen pengen mengalami pengenalan yang benar akan Kristus. Makin banyak mengenal Kristus. Ya. Pengen mengenal secara benar Kristus. Yang adalah Kristus yang hidup tadi. Tetapi tidak senang baca firman. Dengar firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman datang dari mendengar. Mendengar firman Kristus. Banyak mendengar. Ya. Banyak merenungkan. Ya. Ambil saat teduh. Enak sekali mungkin pagi. Ya. Bersaat teduh pagi sekali. Duduk mendengarkan firman Tuhan. Indah sekali. Indah sekali. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kita memiliki masa saat teduh masing-masing beda. Kalau saya senang ya bangun pagi ya jam 4, setengah 5, duduk sebentar. Kalau normal kita berdoa. Tapi indah sekali itu mengerjakan sesuatu, memikirkan sesuatu. Dan tidak sama masa saat teduh saudara dengan saya, mungkin tidak sama. Orang yang penuh dengan firman Allah pasti tidak akan mudah goyah dan menyerah. Namun pasti bertumbuh dalam iman dan selalu melimpah dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi, kita bisa mengatakan, Tuhan terima kasih. Saya mengucap syukur atas apa yang terjadi di dalam hidupku ini. Ya. Ayat yang ke-8, tolong Pak Melki. Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8. Iya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Iya. Tetapi tidak menurut Kristus. Iya. Hati-hatilah. Jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Ya. Banyak orang bukan dunia menuruti kita. Ya. Bukan kita berdampak terhadap orang dunia. Namun kita terdampak oleh dunia. Itu terjadi sejak dulu. Orang Israel dulu diperintah oleh hakim-hakim. Ya. Sang penguasa adalah Allah sendiri. Tapi raja-raja yang ditaklukkan punya raja. Lalu mereka pengen memiliki raja. Jadi bukan mereka yang berdampak, akhirnya mereka yang terdampak. Bermacam-macam sekarang. Ada filsafat yang mengatakan kita ini manusia berasal dari monyet, ya. Teori yang terkenal evolusi Darwin. Berasal dari monyet. Ya. Padahal kita diciptakan seturut dengan gambar Allah. Lah masa Allah itu kayak monyet? Ya, salah satu ya. Hati-hati, waspada. Ya. Ada kebenaran-kebenaran yang dicocok-cocokkan. Ya. Untuk membenarkan apa yang dikatakannya. Hati-hati, di zaman sekarang ini banyak orang menggunakan filsafat-filsafat kosong untuk memotivasi orang lain agar mengikuti kehendaknya atau jualannya bisa laku. Iya. Dagangannya laku, bisa diterima mendapatkan duit. Ya. Bukunya laku dan sebagainya. Kedengarannya sepertinya begitu, ya. Pas, logis masuk, ya, logikanya, ya. Bahwa standar kebenaran tidaklah mutlak. Standar kebenaran tidaklah mutlak. Ya. Kita memiliki standar kebenaran. Kebenaran orang Kristen adalah firman Tuhan. Apa standarnya? Firman Allah. Segala sesuatu yang tidak cocok dengan firman Allah. Bukan kebenaran. Kebenaran menurut ukuran manusia. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa
dikatakan waspada terhadap filsafat-filsafat kosong yang diajarkan mereka. Mereka memiliki kepentingan-kepentingan, maksud-maksud tersembunyi. Ya. Yang saudara dan saya harus tahu. Sehingga filsafat-filsafat itu diajarkan kepada saudara dan saya. Dan dengan logika-logikanya yang masuk akal kadang-kadang, kita dibawa sehingga moralitas Alkitabiah diabaikan. Ya. Banyak sekali Bapak Ibu pengajaran-pengajaran atau paham-paham. Ya, ya maaf ya toh, dalam masyarakat kita. Ya orang hamil dulu itu biasa. Ya. Sebelum hidup sebagai suami istri. Lalu itu dicatat sebagai kebenaran. Kebenarannya siapa? Ya. Kebenarannya siapa? Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Tetapi karena banyaknya kasus, hal itu bisa diterima. Ya. Hati-hati. Ya. Kebenaran yang dipaksakan tidak cocok dengan Alkitab. Tidak sesuai dengan firman Allah. Kumpul kebo, ya biasa. Ya, yang kos di tempat dekat saya semuanya kumpul kebo. Ya. Kebohongan yang dikakui oleh orang banyak dianggap sebagai satu kebenaran. Ya. Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya. Kebenaran adalah kebenaran dan tidak bisa dipalsukan dengan kebenaran yang lain. Orang yang penuh dengan firman Allah pasti tidak akan mudah goyah atau menyerah, namun pasti bertumbuh di dalam iman dan senantiasa limpah dengan ucapan syukur tadi sudah dikatakan ya. Kita diingatkan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kebenaran yang dipaksakan, untuk itu Paulus mengingatkan kita waspada. Sebab ujung-ujungnya ketika kita banyak mendengarkan filsafat-filsafat orang-orang yang pinter ngomong, ya, pinter memotivasi, ya, maka selalu saya ingatkan. Kalau saudara membaca di Google, di YouTube, coba ya, dicocokkan ayat-ayat yang disebutkan itu. Ya, cocok enggak dengan firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab saudara dan saya. Ya. Sebab kalau tidak cocok, berarti salah yang disampaikan itu. Kalau cocok berarti benar. Iya. Sebab ada yang mengatakan, kamu maju atau tidak, itu tergantung kamu sendiri. Ya. Firman Tuhan tidak memang mengajarkan. Ya, mengajarkan juga siapa yang malas jangan makan. Tetapi firman Allah mengatakan, ya, saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Jadi bukan kita yang berkuasa atas segala sesuatunya. Suatu contoh Bapak Ibu, ya, ini dengan adanya virus corona diizinkan ini. Ini lebih hebat daripada perang yang manapun saya lihat ini. Dunia penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Ya. Tidak ada kekhawatiran sepanjang saya hidup ini yang takutnya seperti ini. Gunung meletus, ya. Wabah, demam berdarah dan sebagainya. Tidak seperti ini. Tetapi ini betul-betul mengguncangkan dunia. Termasuk juga mengguncangkan ekonomi seluruh dunia. Ya, saudara mau lari kemana? Kita mau lari kemana? Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa,
hanya ku bisa lari kepadanya. Hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Otoritas tertinggi adalah di tangan Tuhan, bukan di tangan saudara dan saya. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan, karena Dia yang memiliki otoritas penuh dalam hidup saudara dan saya. Ayat 11 Pak Melki tolong dibacakan selanjutnya. Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Iya, puji Tuhan, ini sering saya sampaikan. Orang dunia mencari pujian, kemuliaan dengan berbagai cara yang dia bisa, yang dia mampu, ya, untuk mendongkrak popularitas dan pujian. Nah, ini bahkan juga ditiru oleh orang-orang dunia. Ya, sebetulnya orang dunia, ya, kita ditiru orang-orang percaya ini ada yang niru cara orang dunia. Bagaimana mendongkrak popularitas. Bahkan juga nanti ada yang mengajarkan, ya. Kita meniru, ya, pemasarannya orang dunia bagaimana memasarkan itu, ya. Orang dunia mencari popularitas, mencari kemuliaan dengan berbagai cara. Ya. Caranya orang dunia. Padahal Paulus mengatakan, hendaklah kamu tidak seperti orang dunia. Begitu loh. Ya. Tapi orang percaya ada yang niru caranya orang dunia. Tetapi orang percaya yang takut akan Tuhan akan mendapat pujian dan kemuliaan jika ia bersedia disunat hatinya dan hidup selalu melekat kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Dalam Roma pasal 29. Roma 2 ayat 29. Itu sering saya katakan, ya. Tolong Pak Melki coba. Roma pasal 2 ayat 29. Roma pasal yang kedua ayatnya yang ke-29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sunat di dalam perjanjian baru, itu bukan sunat jasmani, tetapi sunat hati. Iya. Dan kalau orang hatinya tidak disunat, hidup berdosanya tidak pernah ditanggalkan, tidak pernah bisa melekat kepada Tuhan. Dan orang yang melekat kepada Tuhan pasti tidak lagi bisa berbuat dosa. Karena takut akan Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Tidak mungkin kita bisa melekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita berani dekat menghampiri tahta Allah. Kalau hidup kita betul-betul berusaha untuk mendekatkan diri, ya, mengasihi Dia dan menjauhi apa yang dilarangnya. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Kita coba lihat ke belakang. Ya, tolong Pak Melki. Kita bisa melekat kepada Tuhan apabila kita hidup kita mau disunat. Ya. Karena Allah itu kudus, maka kita juga berusaha untuk hidup menanggalkan hidup lama kita. Ya. 91 ayat 14-15. Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 14 dan 15. Iya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, amin, aku akan menjawab. Iya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Iya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Haleluya. Kita akan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan.
Puji Tuhan. Ya. Ini bukan hanya hiburan kosong, tetapi kalau saudara dan saya pegang, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan kulakukan, maka itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Karena firman Allah mengatakan, Injil ada kekuatan Allah yang luar biasa, yang memimpin kita dari iman kepada iman. Dalam Roma 1 ayat 17 itu, sehingga dikatakan orangku yang benar hidup karena iman percayanya. Iya. Sunat melambangkan pengeratan atau pemisahan dari dosa dan segala sesuatu yang tidak suci menurut ukuran Allah, bukan ukuran manusia. Di bawah perjanjian baru, orang percaya telah mengalami sunat rohani, yaitu penanggalan bagian tubuh atau sifat yang berdosa. Ya, itu bisa kita baca nanti di ayat 11. Ya. Dari Kolose yang kita baca ini, ayat yang 11 seperti itu. Ya. Ini adalah suatu perbuatan rohani yang dengannya Kristus mengerat sifat lama kita yang belum dilahirkan baru, yang penuh dengan penduarkaan terhadap Allah, dan memberikan hidup rohani, hidup kebangkitan Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita diberikan hidup kebangkitan. Yesus mati, tetapi pengharapan ada di dalam Dia. Karena Yesus yang mati itu juga Yesus yang bangkit pada hari ketiga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siap menolong, siap mengangkat, dan siap memuliakan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Ayat 12, 13. Kolose pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Ya. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, Ya. dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah Iya. yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Iya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Iya, puji Tuhan. Iya. Di sini Paulus mengingatkan bahwa baptisan sebagai lambang dari mematikan hidup lama. Ya. Baptis itu ditenggelamkan. Ya. Dimatikan hidup lama kita. Lalu dibangkitkan. Ya. Jadi baptisan ya adalah melambangkan, mematikan kehidupan lama yang penuh dengan dosa, dan dosa itu harus dimatikan dan dikuburkan, tenggelamkan, ya. Untuk supaya dosa itu mati. Ya. Sehingga saudara bisa nyanyikan itu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ya. Hidup yang lama ditinggalkan. Ya. Kita dibaptis. Ya. Nah, kita dibaptis itu gambarkan kehidupan lama kita ditenggelamkan, dimatikan. Nah, ketika Kristus bangkit pada hari ketiga, ini gambarannya. Ya kalau saudara dibaptis ditenggelamkan terus, mati dong. Mati. Ya. Bangkit sebagai manusia baru. Ya. Sehingga dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di dalam Kristus aku merupakan ciptaan baru, yang lama sudah ditanggalkan, yang baru terbit. Ya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan.
Kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi umat pilihannya. Namun kembali tergantung kepada saudara dan saya. Maka Paulus menuliskan juga, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita orang percaya sudah diselamatkan oleh korban Kristus dan dibangkitkan dengan kuasa yang ajaib. Diberikan Roh Kudus yang menuntun, membimbing perjalanan Kristen kita selama kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Tergantung kepada saudara dan saya. Ya. Kita kalau sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka kita siap mengarungi hidup baru di dalam Kristus dan rela kehidupan kita satu persatu dibaharui. Ya. Tidak langsung baru jreng, tidak. Ya. Sifat-sifat lama kita, tadi yang kasar-kasar. Ya. Lama-lama yang makin halus, makin halus, makin halus. Ya. Firman Allah seperti itu. Seperti orang bikin perkakas. Selalu saya umpamakan. Meja mimbar ini berada di sini terbuat dari kayu. Bukan kayu langsung ditebang dari Kalimantan, langsung dipasang di sini. Tanpa dikerjakan, tidak. Ya, digergaji, dikeringkan, dibentuk oleh tukang kayu. Ya, disekrap, diamplas, mau dibentuk. Nah, sebagai manusia baru di dalam Kristus, kita mau dibentuk oleh Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, tempatnya udah ada di sini. Dibentuk, dibaharui terus menerus. Sehingga dipandang layak untuk dijadikan perkakas seperti ini. Ya. Firman Allah mengatakan dalam suratan 2 Timotius itu, di rumah Allah banyak perkakas. Mereka yang menyucikan dirinya akan dipakai sebagai alat yang mulia. Bukan karena dia kaya, tetapi hidup yang mau dibaharui terus menerus. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-15. Ayat yang terakhir ya. Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Iya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Iya. Melalui kematiannya di kayu salib, Kristus telah mengalahkan semua roh jahat dan kuasa setan di dunia ini. Kita lihat di dalam Efesus pasal 6. Efesus 6 ayat 12 Pak Melki. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Bukan melawan darah dan daging. tetapi melawan pemerintah-pemerintah, Iya. melawan penguasa-penguasa, Iya. melawan penghulu-penghulu dunia yang Iya. gelap ini, Iya. melawan roh-roh jahat di udara. Iya. Haleluya. Ia telah melucuti mereka dari kekuasaannya, sehingga tidak lagi dapat membelenggu orang-orang yang percaya dan sungguh bertaut kepada Dia. Ya. Kemampuan kita dari Tuhan saja. Domba. Ya, kita ini domba tidak punya senjata untuk membela diri. Senjata untuk membela diri tidak punya. Kekuatan dari domba adalah berlindung kepada gembalanya. Ya. Kita memiliki gembala agung, Kristus. Ya. Kita harus berlindung kepada Dia. Ya. Kita orang yang percaya tidak bisa lagi dikuasai oleh dosa. Asal kedagingan kita mau ditanggalkan dan dibaharui terus menerus. Ya. Dan kepada kita diberikan kuasa. Dia tidak hanya menang. Bersama Dia, kita tidak hanya menang atas dunia,
dan segala pencobaan. Memang Bapak Ibu Saudara, di hari-hari yang seperti ini ada rasa kekhawatiran. Besok bagaimana, nanti bagaimana dan bagaimana. Bulan depan bagaimana ya kira-kira, kapan ini berhentinya pandemi corona. Ya, tugas kita tidak ada Saudara. Tugas kita hanya taat. Ya, tadi ya. BSBB. Ya. PSBB tadi. Ya. Taat, itu aja. Ya. Menjaga diri yang bersih, sering cuci tangan pakai sabun. Ya. Jangan sana kemari yang tidak ada perlunya. Itu aja ketaatan kita. Taat kan? Dan ketaatan kepada pemerintah itu diajarkan oleh pemerintah. Memang roh maut, roh yang menakutkan itu ada. Tetapi firman Allah mengatakan, yang di dalam kita lebih besar daripada yang di luar kita. Amin. Yang di dalam kita, apabila kita percaya kepada Yesus, hidup seturut firman-Nya, yang di dalam kita lebih besar daripada ada di luar kita. Paulus mengatakan kita percaya bukan karena melihat. Kita percaya karena kita beriman kepada Yesus yang luar biasa. Yesus yang rela mati. Yesus yang dibangkitkan dengan kuasa yang luar biasa. Dan kuasa itu juga diberikan pada saudara dan saya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, tolong Mas Melgi bacakan. Satu Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang keempat. Iya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, Ya. dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, Nah, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. iya. Amin. Kita mampu mengalahkan nabi-nabi palsu dengan filsafatnya yang omong kosong. Pembenaran-pembenaran menurut akal mereka. Karena mereka memiliki maksud-maksud tersembunyi, vested interest. Ya. Yang mau membelokkan kita, yang mau supaya kita menjadi tersesat. Tetapi yang di dalam kita sudah dibekali. Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara dan saya akan menunjukkan mana jalan yang benar dan mana yang tidak benar. Seperti dikatakan ya di Injil Yohanes 14 ayat 26 itu. Roh Kudus yang mengajarkan akan apa yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kuasa. Ya. Sekarang kalau ada yang sakit seperti kita, sekarang ada yang sakit. Terus mau bagaimana Saudara? Mau manggil siapa? Mau ke dokter. Dokter banyak yang tutup. Ya, ada yang periksa karena sakit tifus, disuruh cek corona di rumah sakit Sanglah. Weh, enggak berani. Ya. Ya. Sekarang mau berlindung kemana? Ya. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Iman itu datang, bertumbuh ketika teruji. Ketika kita menghadapi tantangan. Saudara berdoa dalam nama Yesus. Ya. Taati aturan-aturan higienis yang mesti saudara lakukan. Hidup bersih. Ya. Segala kuasa diberikan. Setan ini itu dan banyak sekali. Kadang-kadang kita ini takut bukan karena kenyataan. Bayangan-bayangan yang mendatangi saudara dan saya. Coba dalam 1 Korintus di Lukas pasal 10 ayat 19 ini. Kita sudah diberikan kuasa untuk itu. Apa yang kita takutkan? Ya. Lukas 10 ayat 19. Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-19. Iya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, Ya. dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.
Terima kasih. Komplit enggak ini? Komplit enggak? Segala kuasa sudah aku berikan kepadamu untuk menginjak kepala ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu lagi. Kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Maka kalau saudara dan saya memahami cara kerja Kristus, memahami siapa Yesus yang saudara dan saya sembah. Dia bukan mati, saya katakan pada waktu hari kebangkitan Tuhan. Dia tidak mati dan dikubur di Yerusalem sana. Kuburannya kosong. Sehingga ketika saudara banyak nyanyikan itu ketika hari kebangkitan. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kuburnya kosong. Dia sudah bangkit. Dan kuasa kebangkitan itu diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Siapa yang percaya kepadanya, diberikan kuasa itu. Kuasa itu aku berikan kepadamu. Roh-roh memang ada ketakutan, kekhawatiran akan hari esok. Nanti bagaimana dan bagaimana. Tetapi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di dalam kita, roh yang ada di dalam kita, lebih besar daripada apa yang ada di luar kita sana. Untuk itu apa yang perlu kita takutkan? Tidak takut. Ya. Tetapi tetap taati aturan pemerintah. Apa yang diperintahkan. Memahami penuh dengan Kristus. Hidup saudara dan saya. Maka kita tidak perlu takut. Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Puji Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan para pemirsa juga sudah mendengarkan firman Allah. Roh Kudus, tinggallah di dalam kami. Engkau yang menghidupi kami Tuhan. Kami hidup makan bukan hanya dari roti, tetapi dari segenap sabda yang keluar dari mulutnya Allah. Sehingga kami menjadi orang-orang ilahi yang memiliki kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kekhawatiran, ketakutan di luar memang ada, tetapi yang di dalam kita lebih hebat daripada apa yang di luar kita. Kami tidak takut, karena Engkau akan menyertai kami. Terima kasih, kuatkan iman anak-anak-Mu, sidang jemaat GPTL Sade, dan para pemirsa di rumah masing-masing. Bahwa memiliki Yesus adalah memiliki segala-galanya. Karena jaminan yang pasti, hidup kekal bersama Dia. Dan hidup di dalam damai sejahtera bersama Yesus. Dan hidup di dalam kepenuhan, kelimpahan di surga yang mulia maupun di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Berkati lingkungan sekitar kami Tuhan. Berkati kalian kami, desa kami, kecamatan kami, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Karena kesejahteraan kami adalah kesejahteraan Pulau Bali. Berkati bangsa Indonesia. Berkati Bapak pemimpin kami, jajaran pemerintahan sipil, militer, polisian, terutama institusi kesehatan yang sekarang ini sedang berjibaku untuk menahan laju daripada virus corona. Berikan hikmat kepada Pak Jokowi, pemimpin presiden kami tercinta, untuk menanggulangi virus ini sehingga segera berakhir dan musnah dari bumi Indonesia dan seluruh dunia. Kepada kami Tuhan, berikan ketaatan. Dan Tuhan, jaminan yang pasti dalam kehidupan kami. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Karena bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami tetap percaya anak-anak-Mu, saudara kami yang menderita virus corona, pulihkan dan sembuhkan Tuhan.
supaya bersama-sama dengan kami bisa menikmati hidup damai sejahtera di bumi Indonesia tercinta ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa lain yang menggoyahkan iman kami. Roh-roh kekhawatiran dan ketakutan. Kami hardik dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari kami dan tidak kembali lagi. Terima kasih Tuhan, biarkan kami bergandengan tangan satu sama lain untuk hidup bersama-sama. Menangani virus corona dan berbagai macam masalah kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami laksanakan doa kami ucap syukur. Amin.